Oke, hari ini kita bakal bahas salah satu eksperimen yang paling terkenal sekaligus paling bikin merinding dalam sejarah. Namanya eksperimen Universe 25. Coba bayangin deh, sebuah dunia yang sempurna. Gak ada predator, gak ada penyakit, makanan melimpah ruah. Kedengarannya kayak surga kan? Tapi, gimana kalau ternyata surga itu sendiri yang justru jadi pemicu kehancuran total? Nah, ini pertanyaan besar yang mau kita bongkar bareng-bareng. Jadi, ceritanya begini. Awalnya, idenya itu brilian. Bikin sebuah utopia buat tikus-tikus. Tempat mereka bisa hidup makmur selamanya. Tapi, yang terjadi malah kehancuran sosial total. Nah, buat ngerti kenapa, kita lihat dulu deh penjelasan yang paling umum didengar. Biasanya, penjelasan yang paling sering kita dengar itu nyalahin kepadatan populasi yang ekstrim. Jadi, kata para penelitinya waktu itu, semua kekacauan ini murni karena stres psikologis dan sosial. Ya, ini cerita resminya lah. Dan dari sini muncul istilah keren namanya behavioral sink. Intinya ini adalah titik di mana semua perilaku normal, ya kayak ngurus anak, cari pasangan, jaga wilayah, semuanya hancur lebur. Gara-garanya stres karena kebanyakan ketemu tikus lain dan berinteraksi terus-terusan. Bukan cuma itu, mereka juga nemuin hal-hal yang jujur aja aneh banget. Tikus-tikus muda jadi kayak apatis, gak punya tujuan. Terus muncul kelompok yang dijuluki The Beautiful Ones. Ini tikus-tikus jantan yang kerjanya cuma makan, tidur, sama merawat diri. Dan yang paling bikin ngeri, tikus-tikus ini kayak udah mati jiwanya, jauh sebelum mereka mati beneran secara fisik. Oke, penjelasan tadi kedengarannya masuk akal ya. Kepadatan populasi, stres. Tapi gimana kalau ternyata penjelasan itu keliru? Gimana kalau kita semua selama ini salah fokus? Karena begini, penjelasan konvensional tadi itu cuma di permukaan aja. Ada kemungkinan besar kita semua kelewatan akar masalah yang sebenarnya. Sesuatu yang jauh lebih fundamental. Dan inilah dia kuncinya. Akar masalahnya ternyata bukan soal kenyamanan atau sumber daya yang melimpah. Tapi karena ketiadaan privasi. Nol privasi. Dan sudut pandang ini mengubah total cara kita melihat eksperimen Universuala 5 ini. Terus, kenapa privasi sepenting itu? Emang apa hubungannya? Ini bukan sekedar soal pengen menyendiri loh. Ini jauh lebih dalam, ini soal cara otak kita berfungsi buat bertahan hidup dan berkembang. Anggap aja privasi itu kayak charger buat mental kita. Tanpa privasi, kita dipaksa on terus-terusan. Harus ngerespon dunia luar tanpa henti, sampai akhirnya, baterai mental dan fisik kita habis. Bener-bener terkuras. Nah, ini nih lingkaran setannya. Ya deh polanya. Semua berawal dari nol privasi. Ini maksa mereka buat interaksi konstan. Nggak ada jeda. Hasilnya, kelelahan ekstrim. Dan ujung-ujungnya, keruntuhan mental. Ini spiral kehancuran yang dipicu cuma sama satu hal. Nggak ada ruang buat napas. Jadi gini, saat kita nggak punya privasi sama sekali, kita itu kehilangan kendali atas energi kita. Kita jadi kayak dipaksa buat ngikutin maunya orang lain terus, ngerespon permintaan mereka. Akibatnya apa? Potensi diri kita sendiri yang nggak kebagian energi buat tumbuh. Dan analogi ini, wah ini kena banget. Potensi diri kita, ide-ide kita, ketenangan kita, itu kayak agar-agar. Dia butuh waktu tenang tanpa gangguan biar bisa set atau jadi padat. Nah, interaksi yang terus-terusan dari luar, itu ibarat sendok yang ngaduk-ngaduk terus. Mustahil kan agar-agarnya bisa jadi? Jadi, sadar gak? Ini tuh udah bukan lagi soal tikus di laboratorium 50 tahun yang lalu. Pelajaran dari Universe 25 ini justru sekarang jadi super relevan buat kita semua di dunia yang serba terhubung ini. Coba direnungin. No notifikasi yang gak ada habisnya, rapat online, media sosial yang seakan-akan nyedot perhatian kita 24/7. Tanpa sadar, kita semua ini hidup di Universe 25 versi kita sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita nyaman, tapi apakah kita masih punya ruang buat benar-benar sendiri sama pikiran kita? Jadi, di mana ruang privasi Anda? Coba jawab untuk diri Anda sendiri.